Ada yang baru mulai investasi saham. Di konten ini saya akan bahas beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan oleh investor pemula. Investasi saham merupakan investasi yang berisiko tinggi, apalagi kalau kamu belum mengetahui apapun tentang dunia saham. Karena tidak seperti investasi lainnya, ada banyak hal yang harus dipelajari dalam investasi saham. Investasi seperti deposito, emas, obligasi, atau reksadana itu berbeda dengan investasi saham. Cara investasi yang saya sebutkan tadi bisa dikatakan lebih sederhana jika dibandingkan dengan investasi saham. Misalnya deposito, kamu cukup datang ke bank dan diamkan sampai jatuh tempo. Lalu investasi reksadana juga dapat dikatakan sebagai investasi yang lebih mudah jika dibandingkan dengan saham. Karena pada dasarnya investasi reksadana itu merupakan investasi yang dananya dikelola oleh manajer investasi. Jadi kamu lebih bersifat pasif. Saham memang memiliki potensi keuntungan yang besar, bahkan bisa hingga ribuan persen. Meskipun untuk mendapatkan ratusan atau ribuan persen peluangnya cukup kecil. Saya pun pernah melakukan kesalahan-kesalahan saat baru masuk ke dalam dunia saham. Dan berikut beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan oleh para pemula. Yang pertama, nggak sabaran. Ada sebuah kesalahpahaman yang menganggap bahwa saham merupakan cara cepat untuk jadi kaya. Padahal, investasi saham bukanlah jalan untuk cepat kaya. Memang, investasi saham bisa membuat kaya. Jika kamu memang ingin kaya, lebih baik kamu tuh berbisnis, bukan berinvestasi saham. Dengan berbisnis akan lebih cepat untuk jadi kaya. Mindset tidak sabaran ini jugalah yang membuat banyak sekali orang yang terjebak pada investasi bodong. Padahal investasi saham merupakan investasi jangka panjang sehingga memerlukan kesabaran dan konsistensi. Lalu kesalahan kedua adalah tidak memfilter informasi. Enggak semua informasi yang beredar itu benar, apalagi dalam dunia saham. Informasi itu sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Terlebih bursa saham didominasi oleh para trader dan sebagian besar trader sangat mudah dipengaruhi oleh informasi yang beredar. Sehingga kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para bandar hingga membuat para bandar dapat menggerakkan harga pasar. Jika kamu investasi saham, kamu perlu untuk berpikir kritis dan melakukan analisis kamu sendiri. Jangan langsung percaya pada berita yang beredar. Apalagi jika kamu mengikuti semua saran para selebritis atau influencer. Padahal belum tentu mereka itu berinvestasi saham. Lalu yang ketiga adalah investasi pada hot stock. Hot stock itu merupakan saham-saham yang sedang tren atau populer. Biasanya saham menjadi populer tidak hanya dikarenakan banyak peminatnya, tetapi juga dipengaruhi oleh berita yang beredar serta informasi yang diberikan oleh para influencer dan analis itu. Padahal belum tentu juga saham yang sedang populer itu merupakan saham yang bagus dan juga murah. Jika kamu pengen membeli saham-saham yang hot stock atau populer, pastikan kamu analisa dulu saham itu. Lihat fundamentalnya dan value dari saham itu. Kalau memang bagus secara fundamental dan harganya pun masih di bawah harga wajarnya, ya silahkan go ahead buat beli. Apalagi bagi kamu yang memang mengincar saham-saham multi-bagger. Itu ya kurang cocok juga kalau kamu beli saham-saham yang populer. Karena biasanya saham multi-bagger itu merupakan saham yang belum populer. Kesalahan keempat adalah tidak melakukan analisa. Ada sebuah nasihat bijak dalam investasi saham yaitu do your own research. Dan ini merupakan langkah penting. Mengapa demikian? Dengan melakukan analisa sendiri, kamu akan lebih percaya diri ketika sudah memutuskan untuk membeli suatu saham, serta tidak mudah tergoda dengan berita-berita yang beredar. Memang ada beberapa orang atau pihak yang menjual analisanya, dan hal itu bukanlah cara yang salah.
Silahkan jika kamu ingin membeli rekomendasi dan analisa saham tersebut, tetapi kamu tetap harus menganalisa sendiri sambil menyesuaikan apakah rekomendasi tersebut memang tepat untuk kamu. Karena tentu kamu juga punya strategi dan gaya investasi sendiri. Kesan kelima adalah tidak melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu merupakan metode yang digunakan untuk meminimalisir potensi kerugian. Sehingga jika salah satu saham kamu turun, kerugian kamu itu bisa ditutupi dari saham yang sedang naik. Bahkan ada sebuah nasihat yang juga penting, yaitu jangan menaruh seluruh telur dalam satu keranjang. Karena jika kamu menaruh seluruh modal dalam satu saham, bayangkan kalau saham itu jatuh, maka kerugian yang akan kamu derita itu banyak banget. Tapi jangan juga terlalu banyak melakukan diversifikasi, karena kamu akan sulit dalam memantau portofolio kamu. Selain itu, jika portofolio kamu naik, maka kamu hanya merasakan sedikit keuntungannya, karena modal yang kamu investasikan di tiap sahamnya cuma sedikit. Lalu kesalahan keenam adalah enggan belajar. Teruslah belajar. Dunia saham merupakan dunia yang dinamis. Pelajari teknik dan strategi saham. Pelajari juga berbagai industri yang ada di dunia saham, serta ikuti perkembangan dunia. Lalu tetap terbuka dengan pengetahuan baru. Investasi saham itu bukanlah investasi yang sederhana. Kamu harus terus belajar, karena dunia saham merupakan dunia yang terus berkembang, bahkan juga dipengaruhi oleh kondisi dunia umumnya. Selain itu, akan terus ada aturan-aturan baru dalam dunia saham. Oke, sampai di sini pembahasan tentang kesalahan pemula investor saham. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.